Jumpa lagi dengan channel Rumah Belajar Zifani. Tutorial kali ini kita akan belajar tentang pointer. Ya, pointer pada bahasa C++. Nah, kita langsung saja ya. Nah, ini kita buka new file, text file. Ini C++. Saya tulis dulu include IOStream using name space std. Maaf, std in main return. Oke. Ya, temanya hari ini adalah pointer. Pointer untuk tipe integer ini ya, integer, kemudian float, desimal ya, dan string, dan tipe string. Nah, apa itu pointer? Pointer adalah, kita bahas di sini ya, pointer adalah variabel khusus yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Ini. Jadi yang disimpan adalah berarti bukan nilai ya, bukan nilai secara langsung, bukan nilai langsungnya. Yang disimpan bukan nilai langsungnya ya, tapi alamat memorinya. Ya. Nah, kemudian apa tujuan pointer? Tujuan pointer adalah dengan pointer itu tujuan pointer ya. Tujuan pointer ini adalah kita bisa mengakses dan memanipulasi data secara tidak langsung melalui alamat memori. Nah, ini maksudnya ya. Kenapa kok harus menggunakan pointer? Kenapa kok harus menggunakan pointer? Nah, jadi kalau kita variabel biasa kan kita memberi nilai. Ya, tapi ketika kita bukan pointer, ketika kita membuat pointer, begitu kita mendeklarasikan pointer, maka pointer itu akan memesan alamat di memori. Nah, begitu deklarasi pointer, maka memori akan mengalokasikan alamat. Mungkin daripada pusing-pusing, langsung saja kita praktekkan saja ya di sini. Misal begini. Saya punya tipe data integer, misalnya angka ya. Angka untuk angka bulat ya. Angka. Berikutnya saya punya tipe data float atau desimal ya. Itulah desimal taruhlah. Desimal. Berikutnya saya punya tipe data string. Taruhlah nama gitu. Nah, ini kan baru deklarasi. Ya, ini baru deklarasi. Ya, belum ada nilainya. Ini bisa kita beri nilai. Nah, misalnya ini 100, ini teman-teman. Ya 3,14 misalnya begitu. Yang ini taruhlah nama, taruhlah misalnya taruhlah Andoni Kurnia. Misalnya begini. Ya, Andoni Kurnia. Kemudian saya akan deklarasikan pointer.
in PTR. Namanya sama PTR, PTR dari angka, pointer dari angka. Yang berikutnya adalah float ya. Float. Nah, pointer float. Pointer dengan tipe float dari pointer desimal. Nah, berikutnya adalah string untuk nama. Nah, PTR nama ya. PTR nama. Misalnya begini ya, deklarasi pointer. Deklarasi pointernya. Ketika kita mendeklarasikan ini pointer ini, maka komputer akan mengalokasikan ya kan, ke memori suatu alamat atau gini ya. Maka ketika kita mendeklarasikan pointer ini, maka secara otomatis akan dialokasikan alamat di dalam memori. Ya, jadi ini belum nggak ada nilainya. Ya di sini ini nilainya ini. Kalau ini kan tidak ke memori. Ini nggak ke memori ya. Tapi kalau ini ke memori. Ya, sekarang kita konekkan ini. Jadi memori ini nanti lokasi alamat ini akan ditempati nilai ini. Ya, gimana cara mendeklarasikan? Nah, ini sama dengan angka. Nah, begini. Ya, kalau ini sama dengan desimal. Kalau nah ini sama dengan alamat nama. Nah, ini ya, ini. Nah, begini. Ini saya simpan dulu ya. File save as. Saya simpan di mana nih ya? Saya bikin folder baru aja. Baru aja, new folder. Nah, rumah belajar Asifani. Apa ini? Tutorial. Nah, ini namanya tutorial. Nah, ini ya. Di sini saya beri nama apa namanya? Saya beri nama gini aja ya. Pointer untuk tipe integer, float, dan string. Dan string. Pointer untuk tipe integer, float, dan string. CPP. Save. Oke ya. Nah, ini. Ini kalau kita jalankan. Oke ya. Oke, ini compile. Nah, ini ada error apa ini? Nah, ini ya, ini bukan error ya. PTR angka belum digunakan. Unused variable digunakan. Nah, supaya kita bisa gunakan, maka di sini akan saya tampilkan di layar cout. Cout apa ya ini? Cout menampilkan nilai. Sorry, and line. Cout saya akan menampilkan dari angka. Tampilan untuk angka ada tampilan untuk angka adalah angka line. Nah, tampilan ini untuk menampilkan angka ya. Berikutnya cout ini untuk menampilkan dari desimal. Ini desimal and line. Berikutnya cout
Ini saya mau menampilkan untuk nama. Ini nama. Ini akan muncul nilainya ya. Nilainya 100, 3,14 dan Andoni Kurnia. Ini untuk menampilkan nilai. Oke, Ctrl S, saya jalankan, compile. Saya compile pakai ini. Nah, ini ya, menentukan nilai. Angka 100, desimal 314, nama Andoni Kurnia. Nah, ya, sekarang saya akan coba tampilkan alamat. Saya copy aja. Ctrl V, menampilkan alamat. Alamat. Ya, menampilkan alamat. Di sini saya taruhlah angka. Alamat kan ini. Nah, alamat desimal, alamat nama. Nih. Ya, Ctrl S. Saya compile. Saya jalankan. Nah, ini ya, ini alamat. Alamat angka, alamat desimal, alamat nama. Alamat ya. Nah, berikutnya saya akan tampilkan untuk nilai pointer. Nah, nilai pointer. Ya. Ini kan alamat. Mana nilai pointer sekarang? Menampilkan nilai. Ini saya masukkan sini aja. Nih saya copy aja. Ctrl C. Ctrl V. Nah, ini adalah ini. Nah, ini itu untuk menampilkan nilai dari pointer angka. PTR angka ya. PTR angka. Ini bintang PTR angka. Di sini juga akan saya copy. Kita copy Ctrl C. Ya. Desimal ini pointer untuk desimal PTR. Nilai PTR desimal dari pointer. Nilai pointer PTR desimal. Nilai dari PTR. Nah, ini nama. Ini PTR. 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 Nah, ya, jadi ini nanti menampilkan nilai ya. Nilai dari pointer. Nilai dari pointer. Nilai dari pointer desimal. Ini nilai dari pointer nama. Yang ini untuk menekan alamat. Alamat kita copy juga. Nah, ini alamat dari angka. Sekarang alamat dari pointer. Ini samakan sini ya, Ctrl V. Alamat dari pointer adalah PTR. Nah, alamat dari PTR. Nah, kemudian ini PTR desimal. Ini PTR. Ini PTR nama. Ini saya angka. Oh, ini angka. Oh, ini belum ya. Ini. Ctrl C. V. Yang ini. Ctrl C. Ctrl V. Nah, ini PT ini. Ini nilai. Ini alamat ya. Alamat dari desimal. Alamat dari desimal. Ini pointer. Ya, ini berarti alamat dari PTR ini adalah PTR desimal adalah alamat dari desimal. Ini nama alamat ini PTR nama. Nama ini PTR nama. Nah, ini ya. Jadi nanti untuk melakukan alamat ini untuk menampilkan nilai. Saya kontrol simpan dulu Ctrl S, kemudian saya hapus dulu, bersihin dulu CLS, compile. Nah, jalankan. Nih, perhatikan ini.
Nah, ini ya. Nih, untuk menambahkan angka. Di angka. PTR angka ini, bintang angka ada nilai. Nilai dari pointer, ya kan? Sama kan ini. Ya kan? Desimal. Nilai desimal ini nilai dari pointer desimal. Sama kan? Nama, kemudian nilai sama dengan nilai dari pointer nama ini. Nah, sama ya kan? Alamat juga sama pasti. Ini sama alamatnya. Ini sama alamatnya. Sama pasti. 0x B1 sama. Yang ini sama dengan ini. Pasti alamatnya sama. Sama ya. Ini juga pasti sama alamatnya. Ini, artinya apa? Bahwa pointer itu mengalokasikan alamat untuk menyimpan nilai dari suatu variabel. Nah, itu maksudnya, ya kan? Jadi, nilai ini, nilai angka akan disimpan di dalam pointer ini. Nyimpannya pakai alamat. Nah, maka alamat itu bisa diambil nilainya dan juga bisa diambil alamatnya. Perumpamaannya adalah pointer itu adalah alamat rumah, sementara nilai itu adalah penghuni rumahnya. Nah, seperti itu. Ya. Sekarang ini saya coba ganti nilainya ya ini. Ini desimal ini saya ganti nilainya misalnya begini. Ini kan 100 ya, ini saya ganti nilainya. Saya nilai misalnya gini, angka sama dengan taruhlah 25. Sementara desimal sama dengan taruhlah 6,25 misalnya begitu. Nah, nama di sini misalnya saya siapa ya? Misalnya Bambang Edi. Nah, ya, saya Ctrl S, saya jalankan, compile. Nah, ini ya. Ini kan saya nih. Ini ya menambahkan nilai angkanya 25. Nah, ya kan? Nilai pointer juga 25. Nah, ya kan? Nah, ini desimal. Nah, ini sama nilainya, ya kan? Nama nih, nah sama Bang Edi. Alamat itu sama. Alamat dari angka ini adalah segini sama dengan alamat dari pointer. Nah, sama kan? Ini juga ini sama, desimal sama dengan alamat dari pointer desimal. Alamat desimal sama dengan alamat pointer desimal. Sama alamat nama sama dengan alamat dari pointer nama. Seperti itu. Sekarang kalau misalnya di sini saya mau model input ya. Ini saya model input. Ini model input ya. Misalnya si out input nama. Input nama itu kalau di bahasa C++ itu kan pakainya getLine ya, getLine ya. Ini koma getLine nama sin. Nah, ini harus pakai string. Nah, di sini pakai string. Include string. Nah, ini ya. Di mana ini? Ini getLine sin. Nah. Oh, sin nama ya, maaf. Salah. Sin nama. Berikutnya di sini si out input, taruhlah misalnya input angka. Di sini berarti saya pakainya sin angka. Si out input desimal. Berarti di sini saya harus sin desimal. Nah, begini. Ya. Nah, Ctrl S. Ini juga bisa saya biar rapi, ini bisa saya tap.
Ctrl S. Ini saya bersihin layarnya CLS. Oke, saya compile. Compile run. Nah, bisa nama ya. Misalnya namanya Francisca Agustin. Nah, misal gitu ya nama. Angka taruhlah 12, desimanya adalah 0,75. Enter. Nah, lihat ini saya. Ya, saya kan inputkan ini. Nilai nama adalah Francisca Agustin. Nilai dari angka 12, nilai dari desimal 0,75. Ini nilai dari angka 12, nilai dari pointer angka adalah 12. Nilai dari desimal 0,75, nilai dari pointer desimal adalah 0,75. Nilai dari nama adalah Francisca Agustin. Nilai dari pointer nama adalah Francisca Agustin. Sama. Alamat sudah sama ya. Alamat dari angka adalah sama dengan alamat pointer angka. Sama nih. Alamat desimal sama dengan alamat sama. Ya kan? Nah, itulah gunanya pointer ya. Gunanya pointer adalah untuk menyimpan nilai dengan alamat tertentu. Ya kan? Dari suatu variabel. Nah, begitu ya. Oke, saya rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Untuk video berikutnya kita akan membahas pointer untuk tipe-tipe yang lain. Misalnya apa? Ada tipe char ya. Ada tipe struct. Ada tipe enum, ada juga pointer pada fungsi. Ya, seperti itu ya. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kritik dan saran atau pertanyaan-pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar ya. Oke, sekian. Jumpa lagi di video berikutnya.